إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah setinggi-tingginya. Alhamdulillah lillah. Kita bersyukur ala ni'amihil katsirah, atas kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan di antara kenikmatan yang sering terlupakan adalah nikmat kebersamaan, nikmatul ukhuwah, nikmat al-jamaah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya berkata banyak yang melupakan karena banyak di antara kita yang mengorbankan kebersamaan hanya urusan kecil karena ketersinggungan pribadi. Dia tinggalkan al-jamaah, dia tinggalkan ukhuwah, dia tinggalkan ta'awun yang syar'i hanya karena urusan pribadi. Berarti dia tidak pandai menghitung. Berarti dia tidak tahu betapa besarnya kenikmatan ukhuwah dan kenikmatan kebersamaan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kaum muslimin, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah, ingatlah kenikmatan Allah atas kalian yang kalian dulunya bercerai-berai, saling bertikai, tetapi kalian dengan kenikmatan dari Allah menjadi bersaudara. Allah sebutkan ayat ini dengan kata perintah, wadhkuru. Ingat-ingatlah. Wadhkuru, jangan lupakan bahwa kalian mendapatkan kenikmatan besar dengan agama ini, dengan Islam ini, dengan syariat ini, dengan tauhid was sunnah, kalian mendapatkan kenikmatan ukhuwah.
Wadhkuru. Ingat itu. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Tentunya makna diingat adalah disyukuri. Tentunya makna diingat adalah dijaga. Tentunya makna diingat adalah dipertahankan. Jangan sampai hilang. Jangan sampai lenyap. Apalagi sengaja dibuang. Na'udzubillah minal jahli wad dalal. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebodohan dan kesesatan. Karena mereka yang mengorbankan ukhuwah, mengorbankan kebersamaan, mengorbankan al-jamaah hanya urusan pribadi, biasanya orang itu antara dua, jahal atau dalal. Imma dia bodoh, tidak pandai berhitung, wa imma dia memang bal, menyimpang sesat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyamakan mereka-mereka yang sengaja-sengaja memecah belah agamanya. Yang sengaja-sengaja mengajak untuk berpecah belah. Allah katakan dengan kalimat atau dengan tasyabbuh bil musyrikin. Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Jangan kalian menjadi seperti musyrikin yang memecah belah agama mereka sendiri. Menjadi berhizib-hizib, beraliran-aliran, bergolongan-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang mereka punya. Padahal kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang mereka punya itu dimiliki seluruhnya oleh kaum muslimin kalau berdasarkan kitab wa sunnah. Betul? Kalau yang mereka banggakan itu Quran dan sunnah, maka seluruh kaum muslimin memilikinya. Tetapi mereka membanggakan apa yang ada pada mereka, yang katanya tidak ada pada orang lain, karena muhdats, karena bid'ah, karena perkara baru, perkara yang kadang-kadang berlebihan, atau kadang-kadang sebaliknya berkurangan. Kadang-kadang yang menyimpang ke kiri atau yang menyimpang ke kanan, yang mereka merasa bangga, ini kami punya, lebih hebat dari kalian. Kalau mereka merasa diri mereka muslimin ahlus sunnah, kalau mereka merasa bahwa mereka di atas kitab dan di atas sunnah wal jamaah, maka niscaya mereka yang lain, seluruhnya kaum muslimin ahlus sunnah juga berpegang dengan kitab yang sama. Dengan Al-Quran was sunnah. Dengan pemahaman al-jamaah. Yaitu para sahabat radhiyallahu alaihim majma'in. Wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian menjadi seperti musyrikin. Jahiliyah. Karena mereka tidak memiliki pegangan yang tertentu. Karena mereka tidak memiliki dasar yang tertentu, maka mereka setiap berbicara hanya dengan hawa nafsu. Setiap berpendapat hanya dengan emosinya. Setiap berkata hanya dengan urusan pribadinya sendiri. Apa jadinya? Perpecahan. Yang terjadi adalah pertikaian. Tetapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, antum kaum muslimin, kita seluruhnya kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, kita memiliki sandaran yang sama, kita memiliki rujukan yang sama, kita berpegang dengan Al-Quran yang sama 30 juz, dan kita berpegang dengan hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Mengapa kita harus berpecah? Mengapa kita harus bercerai-berai, berpecah belah? Yang Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan teorinya. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian bertikai, berbeda pendapat, maka kembalikanlah ila Allah war Rasul, kepada Allah dan Rasulnya, kepada kitab wa sunnah. Merujuklah kepada dalil-dalil. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Allah juga Subhanahu wa ta'ala memisahkan nabinya dari mereka yang bercerai-berai.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Mereka yang memecah belah agamanya, yang memecah belah menjadi bersyiah-syiah, beraliran-aliran, bergolongan-golongan, berhizib-hizib. Kata Allah, lasta minhum fi syai'. Engkau wahai Rasul tidak termasuk golongan mereka. Berarti barakallahu fikum, Allah pisahkan nabinya dari mereka. Yang berarti ini ancaman-ancaman yang sama dengan ancaman yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat laisa minna, bukan golonganku yang demikian dan demikian, bukan golonganku, ternyata termasuk di dalamnya. Dan itu di dalam Al-Quran, lasta minhum fi syai'. Engkau wahai Rasul tidak termasuk golongan mereka yang memecah belah agama menjadi berhizib-hizib. Dalil, hujjah, qala Allah, qala Rasul. Kita tidak berbicara engkau golongan siapa, tetapi kita bertanya apa dalilnya, mana hadisnya, mana riwayatnya. In kana sahihan fahuwa madhabi. In kana al-hadithu sahihan fahuwa madhabi, kata para ulama, itu madhabku. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. 2 ayat sudah kita baca. Sekarang hadis yang sering kalian hafal. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Atas kalian untuk bersama jamaah, dan ingatlah jangan kalian berpecah belah. Berapa banyak hadis-hadis yang semakna dengan ini. Berapa banyak hadis-hadis yang Nabi memerintahkan untuk kita tetap bersama jamaah. Al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Kebersamaan itu rahmat, sedangkan al-furqah azab. Perpecahan itu adalah azab yang ditimpakan oleh Allah karena mereka lepas dari kitab wa sunnah, karena mereka lepas dari al-jamaah, karena mereka lepas dari bimbingan salafus saleh. Tafarraqu, akhirnya berpecah belah. Farji'u ila salafiyah, kembalilah kepada salafiyah. Farji'u ila al-Qur'ani wa sunnah, kembalilah kepada kitab wa sunnah, dan tetaplah bersama jamaah. Sabarkan diri-diri kita, lebarkan dada-dada kita, lapangkan. Bisa saja terjadi perbedaan ijtihad, bisa saja terjadi perbedaan pendapat. Ikhwan fillah, azakumullah, barakallahu fiikum. Apa yang kita yakini dengan ijtihad yang kita punya, dengan dalil yang kita tahu, dengan alasan ayat dan hadis yang kita sudah baca, pegang kuat-kuat. Sedangkan barakallahu fiikum, pendapat yang menyelisihinya salah, kecuali kalau mereka membawakan riwayat yang lebih benar, yang lebih sahih, yang ternyata apa yang kita pegang syadz, bertentangan dengan yang lebih sahih misalnya. Kalau tidak, peganglah apa yang kalian pegang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga selalu mengajarkan kita untuk sabar bersama jamaah. Sabarlah bersama jamaah, isbiru hatta talaqawni 'alal haud. Sabarlah sampai kalian bertemu aku nanti di telaga haud. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang maksum. Semua bisa tergelincir, semua bisa salah. Tetapi yang terpenting adalah yang mau menerima hujjah. Kullu bani Adam khata'. Wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak Adam bisa berbuat salah. Tetapi ketika diingatkan orang yang berbuat salah tadi akan bertaubat, kalau dia ahlus sunnah, kalau dia salafi, sunni, maka dia akan menerima hujjah, menerima dalil. Khairul khatta'in
At-tawwabun. Setiap orang yang salah tadi, yang terbaiknya adalah yang mau bertaubat. Berarti siapa yang berpisah dan memisahkan diri? Siapa yang menjauh dan menjauhkan diri? Yang tidak mau ditegakkan hujjah baginya. Tidak mau menerima hujjah, nggak mau menerima dalil, tetap bersikukuh dengan hawa nafsunya. Maka dia sahibu hawa. Kita tidak berpisah karena memecah belah, tetapi mereka yang memisahkan diri dari dakwah salafiyah. Ahlus sunnah wal jamaah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ta'awun syar'i termasuk kebersamaan. Bantu membantu dalam dakwah termasuk kebersamaan yang indah. Tolong menolong dalam menegakkan dakwah tauhid wa dakwah sunnah adalah kebersamaan yang sungguh sangat indah dan memiliki pahala yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihah. Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal saleh. Kalimat wa man ahsanu, siapa yang lebih baik, menunjukkan kata para ulama, enggak ada yang lebih baik. Wa man ahsanu, siapa yang lebih baik? Artinya tidak ada yang lebih baik ucapannya daripada yang berdakwah ilallah wa amila salihah. Ini besarnya pahala dakwah. Dan itu tidak hanya diraih oleh pembicaranya. Karena Nabi juga menyatakan, man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia seperti pelakunya. Maka yang ini dakwah kepada tauhid, yang dikatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik dari orang yang demikian? Orang ini dalla ala khair. Ikutlah. Ada kajian. Dalla ala khair, dia menunjukkan pada kebaikan. Membantu menyebarkan pengumumannya, men-share undangannya, kajiannya, ikut karena dia dalla ala khair kafa'ili, seperti pelakunya. Dia mendapatkan keutamaan seperti pelakunya. Demikian pula yang menyiapkan perangkatnya, yang menyiapkan masjidnya, yang menyiapkan mikrofonnya, semuanya adalah orang yang membantu ala khair. Maka dia seperti pelakunya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka alangkah bodohnya kalau ada orang yang malah menggembosi pondok pesantren ahli sunnah, menjelekkan pondok pesantren ahli sunnah, menyebutkan sekian banyak perkara-perkara yang menjatuhkan, menjelekkan, mencemoohkan. Siapa dia? Ahlus sunnah atau bukan ahlus sunnah? Kalau bukan ahlus sunnah, ahlul bid'ah, pasti mereka tidak akan suka dengan dakwah tauhid was sunnah. Tetapi kalau mengaku salafiyin bersama ahli sunnah, maka ini keanehan yang nyata. Dia sengaja mengorbankan kebersamaan, sengaja memporak-porandakan, sengaja memecah belah persatuan karena urusan pribadinya. Ada apa dia? Dendam dengan siapa? Ikhwan fillah a'azzakumullah. Kalaupun dia punya dendam dengan seseorang, maka apakah mungkin dia bisa kemudian mencemooh dakwah, mencemooh pondok ahlus sunnah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tidak bisa berhitung, jahil, atau
Kemungkinan yang lebih mengerikan, dia telah sesat. Maaf, ini kemungkinan. Dia sudah tidak lagi suka dengan dakwah tauhid, dakwah sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa dzkuru ni'matallah 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Kata Allah, ingat-ingatlah kenikmatan kebersamaan yang kalian dulunya berpecah belah, bertikai, saling bermusuhan, saling berperang. Ternyata dengan ajaran Islam, dengan ajaran tauhid wa sunnah, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian dengan kenikmatan dari Allah menjadi bersaudara. Ingat itu. Itu kenikmatan besar. Sehingga kalau engkau lihat satu persatu prinsip-prinsip dakwah salafiyah, prinsip-prinsip ahlus sunnah ada dalam poin pertama atau kedua, al-jamaah. Itu aslun min usuli ahli sunnah. Prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap agar Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka dan seluruh kaum muslimin. Semoga diberi petunjuk kepada kitab was sunnah. Semoga diberi hidayah ke dalam tauhid was sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita di atas hak, di atas kalimat tauhid, di atas sunnah dan di atas salafiyah. Nasallahu taala ayutsabbita qulubana wa qulubakum wa qulubil muslimin ala din. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina. واهدنا سبل السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقم الصلاة.